Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang aturan trapesium dan juga aturan Simpsons. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ocha Safika Putri Lubis, Mutia Ivani, Revina Maulida, Nazla Ayu Cantika, Windy Anissa Husnida, dan juga Kanesa Muradayahman. Materi pertama, kita akan belajar tentang kaidah trapesium. Kaidah trapesium yaitu salah satu metode numerik untuk menghitung pendekatan nilai integral. Misalkan kita punya dua buah titik data, yaitu titik 0,f dari 0 dan titik h,f dari h. Perhatikan gambar berikut ini. Garis lengkung adalah fungsi asli, yaitu f dari x. Sedangkan garis lurus y sama dengan p1 dari x adalah garis interpolasi linear antara dua titik tadi. Nah, daerah yang diarsir adalah pendekatan integral yang akan kita hitung dengan metode trapesium. Nah, kita bisa menggunakan polinom interpolasi Newton-Gregory orde 1 yang melalui dua titik tersebut ditulis sebagai P1 dari X sama dengan F dari X0 ditambah X dikali delta F dari X0 dibagi H. Karena X0 sama dengan 0, maka dapat kita tulis P1 dari X sama dengan F0 ditambah X dikali delta F0 per H. Selanjutnya kita dapat integralkan P1 X dari 0 sampai H menjadi I mendekati integral dari 0 sampai H dari fx dx sama dengan integral dari 0 sampai H dari P1x dx. Lalu kita substitusikan P1x ke dalam integral menjadi integral dari 0 sampai H dari buka kurung F0 ditambah delta F0 per H dikali X tutup kurung dx. Hasil dari integrasi ini menjadi H kali F0 ditambah H kuadrat per 2H dikali delta F0 dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan H. Lalu kita bisa evaluasi menjadi H kali F0 ditambah H per 2 kali delta F0. Nah, karena delta F0 sama dengan F1 dikurang F0, maka H kali F0 ditambah H per 2 kali buka kurung F1 dikurang F0 tutup kurung. Maka kaidah trapesiumnya menjadi integral dari 0 sampai H dari fx dx sama dengan H per 2 dikali buka kurung F0 ditambah F1 tutup kurung. Nah, sebelumnya kita telah belajar bahwa kaidah trapesium menghampiri luas di bawah kurva dengan luas trapesium yang dibentuk oleh kedua titik x0 f0 dan x1 f1. Namun, jika kita ingin menghitung integral di interval yang lebih panjang seperti a ke b, kita perlu menggunakan kaidah trapesium gabungan. Nah, yang pertama kita menggunakan galat kaidah trapesium atau sebelum gabungan. Galat atau error kaidah trapesium yang telah kita turunkan sebelumnya menggunakan metode Piast adalah E sama dengan negatif 1 per 2 kali H pangkat 3 dikali T sama dengan orde H pangkat 3. Artinya semakin kecil nilai H maka errornya semakin kecil. Dengan galat tersebut kita bisa menuliskan bentuk pendekatan integral sebagai integral dari 0 sampai H dari fx dx sama dengan H per 2 kali dalam kurung F0 tambah F1 ditambah orde H pangkat 3. Untuk interval yang lebih panjang dari A ke B, kita bagi menjadi beberapa subinterval. I sama dengan integral dari A sampai B dari fx dx. Yang dalam hal ini, I sama dengan luas daerah integrasi di dalam selang AB. Luas daerah tersebut diperoleh dengan membagi selang AB menjadi n buah abselang atau subinterval. Dengan lebar tiap abselang diinterpolasi dengan polinom derajat 1. Jadi di dalam selang AB terdapat n buah polinom derajat 1 yang terpotong-potong. Integrasi masing-masing polinom itu menghasilkan n buah kaidah trapesium yang disebut kaidah trapesium gabungan. Luas daerah integrasi pada AB adalah jumlah seluruh luas trapesium. Adapun integral secara keseluruhan dapat ditulis sebagai penjumlahan trapesium dari setiap subinterval, yaitu integral dari A sampai B dari fx dx hampiran sama dengan integral dari x0 sampai x1 dari fx dx ditambah integral dari x1 sampai x2 dan seterusnya sampai integral dari xn minus 1 ke xn.
Lalu dapat kita jumlahkan menjadi hampiran sama dengan H/2 buka kurung F0 tambah F1 tutup kurung tambah H/2 buka kurung F1 tambah F2 tutup kurung tambah seterusnya sampai H/2 buka kurung Fn kurang 1 tambah Fn tutup kurung. Jika disederhanakan menjadi H/2 dikali dalam kurung F0 tambah 2 F1 tambah 2 F2 dan seterusnya sampai 2Fn minus 1 tambah Fn. Lalu kita bisa membuatnya dalam notasi sigma yang dimana H/2 kali buka kurung F0 tambah 2 kali sigma dari I sama dengan 1 sampai N minus 1 dari F I tambah Fn tutup kurung dengan Fr sama dengan F tutup kurung SR untuk R sama dengan 0, 1, 2 sampai N. Adapun gala total dari kaidah trapesium gabungan adalah E total kira-kira sama dengan negatif H kuadrat per 12 kali dalam kurung B minus A kali turunan kedua F di titik T sama dengan orde H kuadrat. Jadi bentuk akhirnya adalah integral dari A sampai B dari Fx dx kira-kira sama dengan H per 2 kali buka kurung F0 tambah 2 kali sigma dari I sama dengan 1 sampai N minus 1 dari Fi tambah Fn tutup kurung ditambah orde H kuadrat. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang contoh soal, yaitu hitunglah integral 0 sampai 1 per 1 tambah x dx menggunakan metode trapesium dengan jumlah pembagian interval dalam kurung pias sebanyak n sama dengan 8. Nah, yang pertama kita hitung panjang setiap subinterval atau lebar pias atau H dengan rumus H sama dengan B kurang A per N, di mana A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan N sama dengan 8. Maka H sama dengan 1 dikurang 0 per 8 menghasilkan 0,125. Lalu kita bisa menggunakan rumus umum metode trapesium gabungan, ialah integral dari A ke B fungsi Fx dx kira-kira sama dengan H per 2 dikali buka kurung F0 ditambah 2F 1 ditambah 2F2 dan seterusnya sampai 2Fn minus 1 ditambah Fn tutup kurung. Lalu kita bisa melihat tabel yang dimana kita masukkan ke dalam integral 0 sampai 1 per 1 tambah x dx kira-kira sama dengan 0,125 per 2 dalam kurung 1 tambah 2F1 tambah 2F2 tambah 2F3 tambah 2F4 tambah 2F5 tambah 2F6 tambah 2F7 tambah F8 tutup kurung. Lalu bisa kita substitusikan semua nilai menjadi kira-kira sama dengan 0,125 per 2 dalam kurung 1 tambah 2 dikali 0,8889 tutup kurung tambah 2 dikali 0,80000 tutup kurung tambah 2 dikali 0,72727 tutup kurung tambah 2 dalam kurung 0,66667 tambah 2 dikali buka kurung 0,61538 tutup kurung tambah 2 dikali buka kurung 0,57143 tutup kurung ditambah 2 dikali buka kurung 0,53333 tutup kurung tambah 0,50000 tutup kurung. Jadi hasilnya ialah 0,69412. Maka nilai pendekatan dari integral 0 sampai 1 per 1 tambah x dx dengan metode trapesium gabungan dan n sama dengan 8 adalah kira-kira 0,69412. Kaidah Simpson 1/3 metode Newton-Cotes. Kaidah Simpson 1/3 adalah metode numerik untuk menghitung aproksimasi dari integral tentu suatu fungsi. Metode ini merupakan bagian dari New-Cotes formulas yang menggunakan pendekatan polinomial untuk memperkirakan luas di bawah kurva. Metode Simpson 1/3 ini menggunakan parabola atau polinomial orde 2 untuk mendekati fungsi di selang tertentu.
Adapun rumus untuk menghitung integral tentu adalah integral A sampai B fx dx. Jika hanya digunakan 2 titik batas dan 3 not titik evaluasi yaitu x0, x1, dan x2, maka rumusnya integral dari A ke B fungsi fx dx kira-kira sama dengan buka kurung B minus A tutup kurung dibagi 6 dikali buka kurung fx0 ditambah 4fx1 ditambah fx2 tutup kurung. Jika kita membagi menjadi n sub interval atau n harus genap, maka digunakan Simpson 1/3 komposit dengan rumus integral dari A ke B fx dx kira-kira sama dengan h/3 dikali buka kurung fx0 ditambah 4 kali sigma fxi dari i ganjil ditambah 2 kali sigma fxi dari i genap ditambah fxn tutup kurung, atau bisa juga dituliskan eksplisit integral dari A ke B fx dx kira-kira sama dengan h/3 dikali buka kurung fx0 ditambah 4 fx1 ditambah 2 fx2 ditambah 4 fx3 dan seterusnya secara selang-seling sampai fxn tutup kurung. Dengan h sama dengan b minus a dibagi n dan x sub i sama dengan a ditambah i kali h dan n harus genap atau wajib. Metode ini mendekati fungsi dengan kurva parabola, bukan garis lurus seperti trapesium, sehingga bisa memberikan hasil pendekatan yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari kaidah Simpson 1/3. Di sini kita akan mencoba menghitung pendekatan integral tentu dari suatu fungsi menggunakan rumus Simpson. Hitunglah nilai dari integral tentu, integral dari 1/3 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan h sama dengan 0,5. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menghitung nilai-nilai fungsi di beberapa titik. Yang pertama, gunakan rumus untuk menghitung jumlah subinterval yaitu n sama dengan b minus a per h, yaitu 3 dikurang 1 dibagi 0,5, hasilnya adalah 4. Karena n sama dengan 4 adalah bilangan genap, maka kita bisa menggunakan Simpson 1/3 komposit. Lalu kita buat titik-titiknya. X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1,5, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 2,5, X4 sama dengan 3. Lalu kita hitung nilai fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4 tambah 4x kuadrat di setiap titik. Bisa dilihat pada tabel di samping. Setelah kita mendapatkan nilai fungsi di setiap titik, kita bisa lanjut gunakan rumus Simpson 1/3 komposit, yaitu integral dari 1/3 2x pangkat 4 tambah 4x kuadrat dx kira-kira sama dengan 0,5/3 dikali buka kurung fx0 ditambah 4fx1 ditambah 2fx2 ditambah 4fx3 ditambah fx4 tutup kurung. Lalu bisa kita substitusikan nilai fungsinya, yaitu sama dengan 0,5/3 dalam kurung 6 tambah 4 dalam kurung 19,125 ditambah 2 buka kurung 48 tutup kurung tambah 4 buka kurung 103,125 tutup kurung tambah 198 tutup kurung. Bisa kita hitung yaitu 0,5/3 buka kurung 6 tambah 76,5 tambah 96 tambah 412,5 tambah 198 tutup kurung sama dengan 0,5/3 dikali 789 sama dengan 39,5/3 sama dengan 131,5. Selanjutnya kita masuk ke dalam galat kaidah Simpson 1/3. Dalam metode numerik, setiap pendekatan memiliki kesalahan atau galat. Begitu juga dengan metode Simpson 1/3 yang memiliki galat truncation atau kesalahan pemotongan. Metode Simpson 1/3 memiliki galat truncation atau kesalahan pendekatan numerik yang timbul karena pendekatan fungsi menggunakan polinomial derajat 2 atau parabola untuk fungsi yang sangat melengkung atau kurva tajam atau bersosialisasi tinggi. Galatnya bisa cukup signifikan. Adapun rumus galat Simpson 1/3 untuk integral tunggal ialah integral dari A ke B fx dx. Galat pendekatannya dirumuskan sebagai E sama dengan negatif buka kurung B minus A tutup kurung pangkat 5 dibagi 2880 dikali turunan keempat dari F pada titik T.
Adapun keterangan dari f pangkat 4t adalah turunan keempat dari fungsi f dan t adalah suatu titik di dalam interval AB. Untuk integral komposit, jika interval AB dibagi menjadi n subinterval dengan panjang langkah h sama dengan b minus a per n, maka rumus Gauss-Simpson 1/3 komposit adalah E sama dengan negatif buka kurung b minus a tutup kurung dikali h pangkat 4 dibagi 180 dikali turunan keempat dari f pada titik t. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh Galat-Simpson 1/3. Melanjutkan dari soal di atas, setelah kita dapat nilai dari integral 1 sampai 3 2x pangkat 4 tambah 4x kuadrat dx dengan h sama dengan 0,5, kita bisa menghitung nilai galatnya. Diketahui a sama dengan 1, b sama dengan 3, dan h sama dengan 0,5. Kita hitung nilai n, yaitu jumlah subintervalnya ialah n sama dengan b minus a per h, yaitu 3 minus 1 per 0,5 yang menghasilkan 4. Ini sudah sesuai dengan syarat metode Simpson 1/3, yaitu jumlah subinterval harus genap. Selanjutnya bisa kita turunkan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4 tambah 4 hingga turunan keempat, yaitu f aksen x sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 8. Yang kedua, f double aksen x sama dengan 24x kuadrat ditambah 8. Selanjutnya, f turunan ketiga dari x sama dengan 48x. Selanjutnya, f turunan keempat dari x sama dengan 48. Lalu kita bisa substitusikan ke rumus Galat, yaitu gunakan rumus Galat-Simpson 1/3 komposit, yang dimana E sama dengan negatif buka kurung B minus A tutup kurung dikali H pangkat 4 dibagi 180 dikali turunan keempat dari F pada titik T, yang dimana kita bisa substitusikan nilainya menjadi E sama dengan minus 3 kurang 1 dikali 0,5 pangkat 4 per 180 dikali 48 sama dengan E sama dengan min 2 dikali 0,0625 per 180 dikali 48 sama dengan E sama dengan minus 0,125 per 180 dikali 48 sama dengan E sama dengan min 6 per 180 sama dengan min 0,0333. Jadi, nilai galat pendekatan atau error dari integral tersebut dengan Simpson 1/3 komposit dan H sama dengan 0,5 adalah min 0,0333 atau negatif menandakan pendekatan sedikit melebihkan hasil eksak. Selanjutnya kita akan membahas salah satu metode numerik yang digunakan untuk menghitung integral tentu, yaitu kaidah Simpson 3/8. Metode ini merupakan pengembangan dari Simpson 1/3 dengan akurasi yang lebih tinggi karena menggunakan polinom interpolasi derajat 3. Sama seperti metode Simpson 1/3 yang menggunakan polinom kuadrat atau derajat 2, kaidah Simpson 3/8 menggunakan polinom kubik atau derajat 3. Mengapa disebut 3/8? Karena nanti dalam rumusnya akan muncul konstanta 3/8 yang menjadi ciri khas metode ini. Bisa diperhatikan gambar grafik tersebut. Garis lengkung berlabel Y fx adalah fungsi asli yang ingin kita integralkan. Namun, kita tidak akan menghitung secara eksak. Sebagai gantinya, kita hampiri kurva fungsi ini dengan polinom interpolasi derajat 3, yaitu kurva berlabel Y sama dengan P3 dari X, yaitu polinom derajat 3. Luas di bawah kurva polinom ini akan menjadi pendekatan terhadap nilai integral dari fungsi aslinya. Untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3, kita butuh 4 titik. Misalnya titik-titik yang dipakai adalah 0,f0, h,fh, 2h, f2h, 3h, f3h. Dengan titik-titik ini, kita bisa membentuk polinom kubik yang mendekati fungsi fx pada interval tersebut. Nah, karena polinom derajat 3 dapat menyesuaikan perubahan bentuk fungsi lebih baik dibanding polinom derajat 2, maka pendekatan luas di bawah kurvanya juga lebih akurat. Metode ini sangat cocok untuk digunakan saat kita membutuhkan hasil integral dengan ketelitian yang lebih tinggi.
slide sebelumnya, kita sudah membahas apa itu kaidah Simpsons 38 secara konsep dan visual. Sekarang kita akan melihat bagaimana rumus Simpsons 38 diturunkan dari polinom interpolasi Newton-Gregory. Untuk mendekati fungsi fx, kita gunakan polinom Newton-Gregory derajat 3. Rumusnya adalah P3 dari X sama dengan fx0 ditambah X per H kali delta fx0 ditambah X kali X minus H per 2 faktorial kali H kuadrat dikali delta kuadrat fx0 ditambah X kali X minus H kali X minus 2H per 3 faktorial kali H pangkat 3 dikali delta pangkat 3 fx0. Atau bisa dituliskan lebih ringkas sebagai P3 dari X sama dengan F0 ditambah X per H kali delta F0 ditambah X kali X kurang H per 2 faktorial H kuadrat kali delta kuadrat F0 ditambah X kali X kurang H kali X kurang 2H per 3 faktorial H pangkat 3 kali delta pangkat 3 F0. Selanjutnya, kita bisa mengintegralkan polinom P3X dalam selang 0,3H, sehingga kita peroleh pendekatan integral dari fungsi fx, yaitu I mendekati integral dari 0 sampai 3H fx dx sama dengan integral dari 0 sampai 3H P3X dx. Lalu bisa kita substitusikan bentuk polinomilnya, yaitu integral dari 0 sampai 3H buka kurung F0 ditambah X per H delta F0 ditambah X kali X kurang H per 2H kuadrat delta kuadrat F0 ditambah X kali X kurang H kali X kurang 2H per 6H pangkat 3 delta pangkat 3 F0 tutup kurung dx. Dengan penurunan yang sama seperti kaidah Simpsons 1/3, maka diperoleh kaidah Simpsons 3/8, yaitu integral dari 0 sampai 3H fx dx mendekati 3H per 8 dikali buka kurung F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah F3 tutup kurung. Nah, rumus inilah yang disebut sebagai kaidah Simpsons 3/8. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas galat atau error pada kaidah Simpsons 3/8, sebuah metode numerik yang digunakan untuk menghitung pendekatan integral. Kita di slide ini akan membahas rumus dasar galatnya, bagaimana penerapannya pada integrasi gabungan, serta bentuk akhir rumus gabungannya. Untuk galat atau error kari kaidah Simpsons 3/8, kita punya rumus dasar, yaitu E mendekati negatif 3/80 dikali H pangkat 5 dikalikan turunan keempat fungsi F pada titik T dengan T berada di antara 0 dan 3H. Nah, rumus ini menunjukkan bahwa galatnya bergantung pada turunan keempat dari fungsi F, serta pangkat 5 dari ukuran langkah H. Ini berarti semakin kecil nilai H, semakin kecil pula galat yang dihasilkan. Selanjutnya, ketika kita mengintegralkan fungsi dari 0 sampai 3H, bentuk pendekatan integralnya dengan Simpsons 3/8 adalah integral dari 0 sampai 3H dari fx dx mendekati 3H per 8 kali dalam kurung F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah F3 ditambah orde H pangkat 5. Nah, kalau kita ingin menghitung integral dari fungsi fx dari A sampai B secara keseluruhan, kita bisa gunakan Simpsons 3/8 gabungan dengan rumus pendekatan, yaitu integral dari A sampai B dari fx dx mendekati 3H per 8 dikali F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 dan seterusnya hingga Fn. Nah, struktur ini dibentuk berdasarkan pola pengulangan setiap 3 titik dan memberikan hasil pendekatan integral yang lebih akurat daripada metode trapesium. Untuk mempermudah penulisan, rumus gabungan bisa disederhanakan menggunakan notasi sigma seperti integral dari A sampai B dari fx dx mendekati 3H per 8 dikali dalam kurung F0 ditambah 3 kali sigma Fi dari I sama dengan 1 sampai N minus 1 ditambah 2 kali sigma Fi dari I sama dengan 3, 6, 9 sampai N minus 3 ditambah Fn ditambah orde H pangkat 4. Nah, kalau kita jumlahkan seluruh galat dari bagian-bagian kecilnya, maka total galat untuk kaidah Simpsons 3/8 gabungan adalah
E total mendekati negatif 3H pangkat 5 per 80 dikali sigma turunan keempat FT dari I sama dengan 1 sampai N per 3, yaitu mendekati B minus A kali H pangkat 4 per 80 dikali turunan keempat FT. Galat total dari metode gabungan ini adalah orde H pangkat 4 yang menunjukkan bahwa semakin halus pembagiannya, maka semakin kecil kesalahan yang akan dihasilkan. Adapun catatan penting pada galat ini ialah perlu diperhatikan kaidah Simpson 3/8 hanya bisa digunakan jika jumlah abselangnya atau N adalah kelipatan 3. Jadi, pastikan pembagian domain integralnya memenuhi syarat ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal dari kaidah Simpson 3/8. Nah, adapun soalnya yaitu hitunglah nilai pendekatan dari integral berikut, yaitu integral 1 sampai 2x per x pangkat 2 tambah 1 dx menggunakan kaidah Simpson 3/8. Langkah yang pertama adalah menentukan nilai h, yaitu h sama dengan b minus A dibagi 3, yaitu 2 dikurang 1 dibagi 3, hasilnya adalah 1/3. Selanjutnya kita cari titik-titik x dan nilai fungsi fx sama dengan x per x kuadrat tambah 1 pada titik-titik. Rumus umumnya ialah xi sama dengan A tambah 1 kali h. Nah, langkah pertama ialah menentukan nilai h, yaitu H sama dengan B minus A dibagi 3, yaitu 2 dikurang 1 dibagi 3, maka hasilnya adalah 1/3. Selanjutnya kita cari titik-titik x dan nilai fungsi fx sama dengan x per x kuadrat tambah 1 pada titik-titik tersebut. Adapun rumus umumnya ialah xi sama dengan A tambah I kali h. Nah, untuk x0 ialah x0 sama dengan 1, fx0 sama dengan 1 per 1 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Untuk x1 ialah x1 sama dengan 1 tambah 1 dikali 1 per 3 sama dengan 1,333, fx1 nya sama dengan 1 per 1,333 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 1 per 2,778 sama dengan 0,36. Untuk x2 nya ialah x2 sama dengan 1 tambah 2 kali 1 per 3 sama dengan 1,667, fx2 sama dengan 1 per 1,667 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 1 per 3,778 sama dengan 0,265. Untuk x pangkat 3 ialah x pangkat 3 sama dengan 1 tambah 3 dikali 1 per 3 sama dengan 2. Adapun fx pangkat 3, fx3 nya sama dengan 1 per 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,2. Nah, sekarang kita bisa substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus Simpson 3/8, yaitu integral dari 0 sampai 3h dari fx dx mendekati 3h per 8 dikali f0 ditambah 3f1 ditambah 3f2 ditambah 3. Karena h sama dengan 1/3, maka integral dari 1 sampai 2x per x kuadrat tambah 1 dx sama dengan 3 dikali 1 per 3 per 8 dikali 0,5 tambah 3 dikali 0,36 tambah 3 kali 0,265 ditambah 0,2 tutup kurung. Nah, kita bisa jumlahin yaitu 1/8 dikali 0,5 tambah 1,08 tambah 0,795 tambah 0,2 tutup kurung sama dengan 1/8 dikali 2,575 sama dengan 0,3219. Jadi, nilai pendekatan dari integral ialah sekitar 0,3219. Nah, kaidah Simpson 3/8 cukup efektif memberikan hasil pendekatan yang akurat, apalagi jika digunakan pada fungsi yang cukup halus atau kontinu. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton video ini. Sampai jumpa dengan video selanjutnya ya. Bye-bye.